Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu ada dalam anugerah Tuhan, kita selalu ada dalam kasih Tuhan. Ya teman-teman, senang sekali bisa kembali berjumpa dengan teman-teman. Senang juga bisa kembali menyapa teman-teman di hari ini, dan itu merupakan sukacita yang sangat luar biasa. Nah teman-teman, di hari ini kita sama-sama akan sharing tentang kasih Tuhan dalam kehidupan kita, dan terlebih lagi bagaimana cara agar kita bisa menjadi sahabat Yesus. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita sharing bersama, saya mengajak kita semua untuk tenangkan hati, kita datang di hadirat-Nya, kita berdoa. Kami rindu Bapa untuk hidup dekat denganmu. Kami rindu untuk mengenalmu lebih jauh lagi. Mari Bapa Engkau berkati setiap kami Bapa, agar kehidupan kami boleh bertumbuh di dalam-Mu, agar kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati waktu sharing kami Bapa, sebab di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, sebelum kita bercerita, sebelum kita sharing lebih jauh lagi, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Dan firman yang saya pilih dari Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-17. Yohanes pasalnya yang ke-9, Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut lagi kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian firman Tuhan. Ya teman-teman, dari perikop saja kita sudah tahu di sini firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan kita supaya hidup dalam kasih Tuhan. Nah teman-teman, berbicara tentang kasih, pastinya kehidupan kita harus berlandaskan akan kasih. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana agar kita bisa menjadi sahabat Yesus. Kalau kita omong tentang sahabat, pastinya kita di sini semua memiliki sahabat sejati. Kita memiliki sahabat yang dalam susah, dalam senang, kita selalu datang kepadanya. Tapi siapakah sahabat yang dimaksud dalam firman Tuhan pada hari ini? Firman Tuhan pada hari ini
ayat yang saya pilih untuk kita sharing bersama, ayatnya yang ke-14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, semua di sini pasti ingin menjadi sahabat Yesus. Semua di sini juga pasti ingin mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Nah, apa yang harus kita lakukan agar kehidupan kita bisa mencerminkan mahasiswa-mahasiswi Kristen yang hidup dalam kasih Tuhan? Apa yang harus kita buat? Tentunya hal pertama yang harus kita lakukan adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan. Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, pastinya kehidupan kita akan dikontrol oleh Tuhan. Apapun yang kita lakukan, pasti semuanya itu Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati. Dan kebanyakan dari kita biasanya mungkin kalau sering mengalami pencobaan, ataupun kita anak-anak muda pasti mengalami pergumulan tersendiri, baik studi, ada juga yang masalah cinta. Nah, biasanya mungkin kita lebih sering untuk bercerita di sahabat kita. Kita lupa bahwa sebenarnya sahabat sejati itu adalah Tuhan Yesus. Kita lupa bahwa Tuhan itu sangat menunggu akan kehadiran kita. Kapan kita harus datang ke Tuhan untuk menceritakan akan persoalan yang kita alami. Di sini saya akan sharing sedikit. Jadi saya sangat bersyukur karena hingga saat ini Tuhan bisa membawa saya, dan sejauh ini saya juga berterima kasih karena kehidupan saya dituntun oleh Tuhan. Kalau masalah dalam kehidupan seringkali, bukan sering, tetapi selalu datang. Namanya manusia, jadi sering hidup dalam keinginan sendiri. Tetapi yang saya syukuri, di saat-saat seperti itu saya sadar siapa yang harus saya cari pertama. Jadi kalau biasanya ada persoalan di kampus ataupun dalam pelayanan, pastinya yang saya cari dahulu adalah Tuhan. Saya datang curhat semuanya di Tuhan. Ya teman-teman, jadi seperti yang tadi saya bilang, ketika saya mengalami persoalan hidup, yang saya cari dahulu adalah Tuhan. Kenapa saya cari dahulu di Tuhan? Karena saya berpikir bahwa jawaban terindah itu pasti datang dari Tuhan. Dan ketika kita datang di Tuhan, kita akan memperoleh keteduhan yang tidak dirasakan oleh orang lain. Teman-teman yang dikasihi, ayat lanjutannya di sini, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena kamu telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, di sini firman Tuhan juga mengatakan bahwa ketika kita datang di Tuhan, maka Tuhan tidak menyebut kita lagi hamba, tetapi Tuhan akan menyebut kita sebagai sahabat. Tuhan akan menyebut kita sebagai sahabat. Seringkali ketika sebagai manusia, seringkali ketika persoalan yang begitu datang bertubi-tubi, kita sering bertanya-tanya, kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Terkadang kita bilang kita lebih memperhatikan seberapa besar Tuhan memberkati kehidupannya, seberapa besar Tuhan menolong dia. Kita lupa bahwa Tuhan sangat menantikan kehadiran kita. Tuhan ingin agar kita menjadi mahasiswa-mahasiswi Kristen yang datang di hadiratnya dalam setiap waktu, dalam setiap persoalan, karena ketika kita datang padanya, kita akan memperoleh sukacita dan kedamaian yang sejati.
Kembali pada tema pada hari ini, sahabat yang sejati. Tadi saya sudah mengatakan di awal, mungkin kita semua memiliki sahabat, tetapi sahabat yang sejati hanya kita peroleh dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat kita yang paling dekat saja terkadang bisa mengecewakan kita. Terkadang sahabat kita yang paling dekat juga bisa menyikapi kita dengan situasi-situasi yang tidak kita inginkan. Namun ketika kita datang ke Tuhan, kita akan memperoleh kesejahteraan, kita akan memperoleh kedamaian. Ya teman-teman, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi sahabat Yesus? Di sini saya akan berbagi sedikit tips untuk kita semua. Yang pertama, tentunya hal yang harus kita lakukan adalah mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan, hal yang harus kita lakukan adalah kita harus hidup dalam firman-Nya. Jadi kita harus lebih dekat dengan Tuhan melalui firman Tuhan, melalui saat teduh, doa bersama, dan menghidupi akan firman Tuhan yang telah kita baca dan kita renungkan. Selain itu, yang kedua, kita harus bersaksi akan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kehidupan kita harus menjadi kesaksian bagi banyak orang, kehidupan kita harus menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga setiap orang dapat menikmati Tuhan di dalam kehidupan kita. Selain itu, tips yang berikut untuk menjadi sahabat Tuhan, menjadi sahabat Yesus, yang harus kita lakukan adalah kita harus menjadi berkat. Kita harus menjadi berkat. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan menempatkan kita, baik di rumah, di kampus, di lingkungan, maupun di mana saja, kita harus menjadi berkat. Karena ketika kehidupan kita menjadi berkat, ketika kita hidup dalam Tuhan, pastinya orang-orang akan semakin banyak yang rindu untuk menjadi sahabat Tuhan karena kehidupan kita diubahkan olehnya. Teman-teman semua, pastinya kita semua saat ini memiliki banyak pergumulan yang berbeda-beda. Namun bagaimana kita menyikapi semua pergumulan itu? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, mari kita berserah kepada Tuhan. Kita datang, kita menceritakan akan segala permasalahan kita, segala persoalan kita hanya pada Tuhan. Kita berlutut di bawah salibnya, kita bilang bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Karena ketika kita datang padanya, kita akan diberi hati yang bersuka cita, kita akan diberi kelegaan. Dan teman-teman, saya perlu tegaskan lagi bahwa itu semua kita tidak dapat di teman kita, di orang tua kita. Yang kita dapat hanya di dalam Tuhan saja. Untuk itu teman-teman, saya mengajak kita semua untuk menjadi sahabat-sahabat Tuhan yang dalam keadaan apapun kita menceritakan segala persoalan kita kepada Tuhan. Dan apapun yang kita alami sekarang, apapun pergumulan hidup kita, kita percaya bahwa ketika kita bersama Tuhan, maka kita akan memperoleh kedamaian, jalan keluar, dan kehidupan kita akan terus diperbaharui olehnya. Menutup renungan kita pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa pemilik kehidupan ini, terima kasih banyak Bapa untuk kesempatan terindah yang Bapa berikan bagi kami. Meskipun hanya beberapa menit Bapa, namun kami percaya bahwa kemurahan Tuhan terus melimpah bagi kehidupan kami, bahwa kasih Tuhan terus memberkati kehidupan kami. Ya Bapa, mari berkati setiap kami agar selalu datang di hadirat-Mu. Berkati kami Bapa untuk selalu berlutut di bawah kaki salib-Mu Bapa. Kami rindu ingin menjadi sahabat-Mu Bapa. Kami rindu untuk hidup lebih dekat dengan-Mu lagi. Kami mohon, mari Bapa yang membentuk kami menjadi mahasiswa-mahasiswi Kristen yang hidup dalam Tuhan, yang hidup dalam kasih dan anugerah-Mu, yang selalu memprioritaskan Tuhan dalam setiap kehidupan kami.
Kami minta ampun Bapa jikalau selama ini dalam kehidupan kami, seringkali Bapa, kami tidak mencari-Mu dahulu ketika kami menjalani hari-hari hidup kami. Yang kami cari hanyalah kehidupan yang dipenuhi oleh kedagingan kami. Kami minta ampun Bapa. Biarlah melalui firman ini kami bisa lebih mengenal-Mu, kami bisa menjadikan-Mu sebagai sahabat kami. Terima kasih banyak Bapa. Mengampuni kesalahan kami, sebab di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, sekian sharing pada hari ini. Semoga teman-teman terus diberkati Tuhan, teman-teman terus menjadikan Tuhan sebagai sahabat yang sejati. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.